البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 96 untuk cetakan yang ini. Masih apa? Faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi terkait dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa itu. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa minha, yaitu kesimpulan dari perselisihan di kalangan Syafi'iyah, lau nawal marad wa tahiyyah hasalah. Seandainya orang ini meniatkan sholat wajib dan juga sekaligus meniatkan sholat tahiyatul masjid, tamam disebutkan di sini ya, maka dua-duanya akan didapatkan. Lihusulit tahiyyati biduniha, karena tahiyat telah didapatkan walaupun orangnya tidak sholat tahiyatul masjid. Yang penting sudah menjalankan perintah Nabi, jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Jadi tidak wajib ada niat tahiyatul masjid. Yang penting sudah sholat 2 rakaat, terserah mau sholat apa. Dan ini pendapat jumhur dan itu yang betul. Apalagi kalau dengan niat, maka satu ibadah dengan 2 niat dia mendapatkan dua nilai pahala. Kalau polanya seperti ini tadi, zahir amalannya sama, polanya sama. Wa minha, termasuk dari faedah penerapan hadis tadi, lau nawa bi khutbatil jum'ah al-jum'ah wal khusuf. Apabila dia meniatkan dengan khutbah Jumatnya itu memang khutbah Jumat, namun sekaligus khutbah untuk sholat khusuf. Sholat ini anak-anak, sholat khusuf itu sholat apa? Ya, apa? Gerhana atau ayo. Lam yasih, maka ini tidak sah karena memang ibadahnya lain-lain. Sholatnya saja ada kelainan kan? Cara khutbahnya juga agak lain dan sebagainya. Jelas lain. Cara rukuknya saja ada kekhususan sholat khusuf, maka ini tak boleh disatukan. Lam yasih, maka yang seperti ini tidak sah. Kama jazama bihi Rafi'i wan Nawawi, sebagaimana Ar-Rafi'i dan Nawawi telah memastikan itu. Jadi walaupun hadisnya umum, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, terkadang dia tidak mendapatkan karena dihalangi oleh dalil yang lain. Ibadah yang tidak sama maka jangan disatukan kalau polanya memang tidak sama. Wa minha, di antara pembahasan hadis ini, ma idza nawa bi qada'il fa'idah salat tarawih. Apabila seseorang melakukan sholat niatnya adalah apa? Yaitu mengqadha sholat yang luput, namun pola sholatnya adalah sholat tarawih. Kalau kias ada musihah, maka kias madhab menetapkan apa yang seperti ini tidak sah. Memang ini khilaf karena gambarannya agak rumit. Sebagian masyarakat mengatakan sah, tidak mengapa, dan itu juga pendapat yang kuat sekali. Misalkan gimana? Mungkin kita datang dari safar, kita terlambat atau kita ketiduran, mungkin habis sholat maghrib kemudian makan banyak-banyak kan, gendam, makan 3 pinggan, habis 3 pinggan makan cikak 2 mangkok, habis itu matanya berat tidur, bangun jam 12 malam belum sholat isya. Tapi alhamdulillah di masjid-masjid muslimin masih ada sholat tarawih, boleh tidak kita langsung ikut? Jumhur ulama mengatakan kalau dia ikut sebagai makmum namun niatnya adalah sholat isya, ini sah karena dalil-dalil yang lain menunjukkan seperti itu. Boleh orang yang sholat wajib menjadi makmum untuk jadi untuk imam yang niatnya adalah sholat mustahab, tarawih mustahab, maka ini sah. Tetapi yang jadi masalah adalah sekali sholat bukan niat dia adalah sholat isya, niatnya adalah isya sekaligus tarawih. Nah, ini memang agak muskil, boleh atau tidak boleh? Yang betul adalah tidak boleh. Tetap ini lain, antara sholat isya dengan qiyamul lail itu lain. Walaupun boleh dia jadi makmum, tetapi tetap niatnya hanya satu, yaitu sholat isya. Tapi nanti setelahnya baru tarawih. Jangan sholat isya sekaligus sholat tarawih, jangan. Walaupun ini khilaf, tapi lebih selamatnya jangan memang. Kalau niatnya 2 tadi ya.
niatnya dua. Wa fi fatwa Ibnu Salah husulul fa'idah. Kalau dalam fatwa Imam Abu Amr Ibnu Salah maka boleh dia mendapatkan seperti itu. Memang dia niatnya sholat tarawih tapi juga niatnya mengqadha sholat wajib. Ibnu Salah ijtihadnya mengatakan boleh. Wa huwa muskil, dan ini rumit kata Al-Iraqi. Memang ini rumit, lebih selamatnya jangan. Boleh kita cuci mampu, tapi tetap niatnya adalah sholat wajib semata. Nah, setelah selesai setelah salat baru kita melaksanakan apa yang disunahkan dilakukan, yaitu sholat sholat tarawih tadi. Wa minha ayyamiya sauman Asyura. Sekarang masalah puasa. Dia berniat puasa Asyura. Ini pertanyaan untuk anak-anak. Puasa Asyura tarikh berapa kan? Ya, 10 Maret ya teman. Ma'aqadha'in au nadrin au kafarah. Disertai dengan mengqadha. Mungkin apa? Puasa Ramadan atau mengqadha nazar atau mengqadha puasa kafarah. Baik, ini bagaimana? Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Yaitu kalau puasanya puasa wajib jangan digabung dengan puasa mustahab. Makanya tak boleh kita ini misalkan di bulan Ramadan, kebetulan ini misalkan ini adalah hari Isnin, kita niatnya ya jelas wajibnya Ramadan, tapi niat puasa Isnin lah, tak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh, karena yang namanya puasa ini waktunya mutawadzal, waktunya penuh, masbul, sibuk. Satu hari itu tersibukkan dengan satu jenis puasa saja, sejak terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tidak boleh puasa Ramadan digabungkan dengan apa? Puasa sunnah. Oh iya. Demikian pula puasa qadha maksudnya yang wajib itu. Nah, digabungkan dengan puasa sunnah ini tidak boleh. Ini lain, betul-betul lain. Walaupun Anda tahu ada sebagian masyarakat mengatakan boleh, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh sejak dahulu. Karena memang lain, polanya sangat lain. Kecuali kalau sunnah dengan sunnah, itu boleh, bukan sunnah dengan wajib. Boleh, kita niatnya adalah puasa ayyamul bid, hari-hari yang terang, hari-hari yang malamnya terang, yaitu apa itu? Ya, 13, 14, 15. Sekaligus kebetulan ini hari Isnin, saya niat puasa. Ini sama-sama sunnah boleh, karena tidak saling bertentangan. Adapun kalau wajib ini adalah kita memiliki beban wajib, maka jangan diniatkan mustahab, jangan dicampuri dengan mustahab. Memang pembahasannya panjang masalah tadabur niyah. Yaitu apa? Beberapa niat masuk jadi satu di dalam suatu amalan, pembahasannya memang agak rumit. Tapi kalau sunnah dengan sunnah ini mudah. Kalau sunnah dengan wajib ini ya perlu diteliti. Demikian pula masalah nazar dan kafarah ini tak boleh disertai dimasukkan kepada puasa Asyura. Asyura lain, nazar lain. Kalau kias ada musibah, maka kias mazhab Syafi'iyah mengatakan apa? Tidak sah, dan itu pendapat jumhur dan itu yang betul. Walaupun khilaf memang ada khilaf. Wa afta Syarafuddin Al-Barizi bi husulihi anhuma. Adapun Syarafuddin Al-Barizi dari kalangan Syafi'iyah berfatwa boleh Asyura dengan qadha, Asyura dengan kafarah boleh. Lebih selamanya jangan. Baik. Wa huwa muskil, dan ini rumit. Kalau beliau berfatwa boleh, ini rumit. Dan memang rumit jadinya. Amma idza nawa fi yaumi Asyura as-siyama an-nadrin aw kafarah aw qadha. Ya tahu ini bezanya apa sekarang. Adapun jika dia meniatkan pada hari Asyura, lain dengan yang tadi ya. Yang tadi apa? Meniatkan puasa Asyura. Sekarang dia bukan niat puasa Asyura, tapi di hari Asyura, yaitu pada tarikh 10 Muharram, dia meniatkan apa? Meniatkan puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa qadha wa atlaq, dan dia memutlakan saya mau puasa besok. Oh iya. Apakah kalau atlaq berarti bebas, tak menyebutkan apapun. Kalau qiyas usul fardhi faqat, maka qiyas Syafi'iyah mengatakan hanya puasa wajib yang didapatkan, yaitu apa? Puasa qadha atau kafarah atau nazar tadi. Puasa Asyura tak dapat. Baik. Dari sisi mana? Karena yang pertama dia tidak niat puasa Asyura, maka bagaimana dia mendapatkan puasa Asyura? Kalau niat saja, kalau
ada dua, ini aja tidak sah menurut pendapat yang benar. Apalagi tanpa niat Asyura, ya jelas tidak mendapatkan puasa Asyura walaupun kebetulan itu di hari Asyura. Nah ini di sini berlaku innama a'malu binniyat, hanyalah amalan itu dengan niatnya. Walaupun memang agak rumit, lebih selamatnya adalah niatkan baik-baik satu persatu. Satu hari satu amalan kalau puasa tentunya ya. Wa al-Barizi fi husulihima, Al-Barizi berfatwa ini boleh dua-duanya langsung dapat. Wa huwa fa'idah, ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Bagaimana mendapatkan pahala Asyura sementara dia tidak niat puasa Asyura, hanya saja kebetulan dia puasa nazar tadi di hari Asyura. Wa qala sahibul muhimmat al-qiyas alla yasih, qiyas Syafi'iyah mengatakan tidak sah liwahidin minhuma, bahkan dua-duanya, baik itu puasa nazar kalau nazar ya, ataupun puasa Asyura. Kenapa? Karena dia sekedar niatnya niat puasa yang mutlak, dia dapat pahala mutlak. Tetapi kalau dia tidak meniatkan puasa nazar, ya bagaimana dia dikatakan telah melaksanakan puasa nazar? Nah, makanya kalau lebih selamanya kita tentukan di dalam hati kita, ini saya besok puasa apa sebenarnya. Jangan semata-mata besok puasa, itu puasa mutlak ada pahala, tetapi nazar dia masih jadi hutang. Sebaiknya semestinya segera diniatkan betul-betul, karena niat saya adalah nazar. Jangan sekedar mutlak. Tapi memang ini khilaf, pendapat Sahibul Muhimmat kuat juga sebenarnya, karena tadi kasusnya akan mutlak. Wa huwa mardudun aidan, adapun menurut Al-Iraqi pendapat ini tertolak juga. Kali sholat usul mufaradatan, bahkan yang benar adalah yang wajib yang didapatkan. Memang ini khilaf sejak dahulu. Kalau puasa mutlak sementara dia punya hutang, apakah dia berhak dengan itu hutangnya terbayarkan? Karena dapati kebanyakan ulama mengatakan tak dapat, karena dalilnya jelas, innamal likulli imri'in ma nawaa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya puasa mutlak, ya dapat mutlak. Bagaimana dengan itu puasa qadha-nya terbayarkan, sementara niat dia adalah mutlak? Sekedar kalimat apa? Saya besok puasa istilahnya. Baik. Tapi kalau intinya adalah kita tahu dengan hadis ini memang masuk ke dalam bab yang banyak sekali di dalam bab fikih. Seperti kata Syafi'i berapa? Masuk ke 80, 70 atau 80 bab dari bab fikih itu. Iya, dia mengatakan 70 bab. Kita lanjutkan. Ini tadi selesai dari Tarhut Masri punya Al-Iraqi. Wa qala Imam Syaukani rahimahullah, faqulu ta'atin min at-ta'at, maka setiap ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang ada, wa ibadatin min al-ibadat, demikian pula suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada, idza tusaddar an ikhlasi niyyah, apabila dia tidak dimunculkan dari keikhlasan niat, wa husni tawiyah, dan keinginan yang baik. Tawiyah artinya niat juga sebenarnya, maksud la tidak jamilah, dia tidak teranggap, tidak terpandang. Ya kalau tidak ikhlas ya hancur sia-sia. Lau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, berarti apa? Tidak ikhlas, niatnya tidak baik, maka niscaya gugurlah apa yang mereka amalkan. Wala tifata ilaiha, dan tidak perlu amalan tadi ditoleh, ya tidak teranggap ada. Bal hiya illam takun maksiatan fa aqallul aqwali an takuna min a'malil abad. Bahkan amalan tadi atau ibadah tadi kalau tidak sampai menjadi suatu maksiat, maka keadaan minimalnya adalah dia menjadi amalan yang abad, yaitu kesia-siaan, walain, permainan, sekedar rukuk sujud tapi tidak ada niat ibadah, maka tentunya apa? Ini kesia-siaan. Apalagi kalau niatnya adalah untuk mengejek orang, ya jelas mengejek muslimin, ya jelas ini suatu maksiat, bahkan kekufuran. Allati hiya bima yasduru minal majanin asbahu minha, yang mana amalan ini lebih mirip, dia itu munculnya adalah dari orang-orang yang gila. Rukuk sujud tanpa ada niat, untuk apa engkau? Paling tidak kalau niatnya biar badan sehat, ini paling tidak kan orang berakal. Tapi kalau tidak ada niat yang baik sama sekali,
Ya, kata beliau ini mirip orang gila berarti, gerak sana gerak sini dan seterusnya. Bima yasduru anil muqalla, lebih mirip dengan amalan orang tadi daripada yang muncul dari orang-orang yang berakal. Selesai dari adabul qalam. Wa qala qail, boleh jadi ada orang yang menyatakan qauluhu innamal a'malu binniyat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, tergantung pada niatnya. Ya dulu ala anna niyyah hiya syaratul wahid, bahwasanya niat itulah satu-satunya syarat li qabulil a'mal, untuk diterimanya amal. Dan ini banyak mempengaruhi pada apa? Mempengaruhi orang-orang awam atau orang-orang sufiyah. Enggak apa-apa kita berbuat apa-apa, yang penting apa? Yang penting kan niatnya. Walaupun menyelisih sunnah, yang penting kan niatnya. Selalu itu seakan-akan syarat hanya satu. Dan ini menunjukkan tidak pahamnya mereka terhadap bahasa Arab dan tidak pahamnya mereka dengan penjelasan para a'imah. Walaisat mutabi'atur rasuli walaisat mutaba'atur rasuli syartan laha, dan tidaklah mengikuti Rasul sebagai syarat untuk diterimanya amalan menurut sebagian orang. Li'anna innama tufidul hasr, karena innama ini memberikan faedah apa? Pembatasan. Nah, ini syubhat. Ya, innama pembatasan, tapi hadis ini bukan satu-satunya dalil. Hadis dijelaskan dengan hadis yang lain. Kalau jawab musta'inah billah, maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Innama ta'ti li hasrin mutlaq wa ta'ti li hasrin muqayyad. Dan ini penting. Istilah innama hanya saja terkadang dia datang untuk pembatasan yang mutlak, betul-betul membatasi total, dan terkadang dia menjadi pembatasan yang terikat, pembatasan yang dia sendiri terbatasi pada segmen tertentu, pada bidang tertentu semata, bukan pembatasan yang mutlak. Wa hadzal hadis minas tsani, hadis ini masuk ke dalam jenis yang kedua, hasrun muqayyad, pembatasan yang dibatasi, pembatasan yang diikat, bukan pembatasan yang mutlak. Jadi dia memang membatasi, tapi terkait dengan amalan hati. Baik. Kalau kita alaihi rahimahullah, idza taqarrara annaha lil qasr, apabila telah menetap, telah jelas bagi kita semua bahwasanya innama memang untuk pembatasan, maka perlu diingat fataratan taqdil qasra mutlaq, maka terkadang innama itu menuntut pembatasan yang mutlak, pembatasan yang bersifat apa? Memang menyeluruh secara total. Wa huwal aghlabul aktsar, dan ini memang paling dominan dan paling banyak dipakai. Wa taratan taqdi asran mahsusan, dan terkadang innama itu menuntut pembatasan yang dikhususkan. Dia membatasi sekaligus tugas dia itu dibatasi, bidang kerja dia itu juga dibatasi. Qaulih ta'ala, dan ini pendalilan yang sangat bagus, seperti firman Allah Ta'ala, innama anta mundzir, hanyalah engkau itu memberi peringatan. Baik, Quran menjadi apa? Dalil bagi kita untuk menjelaskan makna hadis. Padahal apakah tugas Rasul hanya memberi peringatan? Tentunya tidak. Memberi cahaya, memberikan syafaat, memberikan kabar gembira, basyirun, dan juga apa? Nadhir, dan seterusnya. Tugas beliau banyak. Tapi kenapa Allah mengatakan innama? Ini untuk membatasi dari sudut lain. Nabi bukan pemaksa. Baik. Barang siapa mau beriman, maka sila beriman dapat pahala. Barang siapa kufur, maka kita tidak memaksa dia beriman, tapi ada hukumannya. Orang sudah beriman murtad, maka dia akan boleh jadi akan apa? Dipenggal oleh penguasa atau dihukum ini dan itu, atau Allah yang menghukum dia. Tetapi masalah dipaksa beriman tidak dipaksa, tapi hukuman itu ada. Nabi hanya memberikan peringatan. Wa qaulih, seperti juga firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, hanyalah kehidupan dunia itu permainan dan kesia-siaan. Apakah dunia hanya untuk permainan dan kesia-siaan? Tidak demikian. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian di dunia ini sebagai ujian. Siapa yang terbaik amalannya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk nanti kita menuai di akhirat. Jadi banyak perkara. Tapi kenapa Allah menggunakan innama di sini? Agar menjadi tazhir, agar orang itu bersifat zuhud di dunia.
tidak kemudian meyakini dunia adalah segalanya. Jadi innama terkadang membatasi dan dia sekaligus juga terbatasi oleh dalil yang lain. Fal murad, maka yang dimaksudkan adalah hasruhu fin nizarati liman la yu'min, yaitu Nabi dibatasi di dalam peringatan itu untuk orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman diberi peringatan. Untuk orang mukmin bagaimana? Diberi kabar gembira. Wa nafyu qudratihi ala ma talabu minal ayat. Dan juga yang dimaksudkan dengan dalil pertama tadi, yaitu Allah meniadakan kemampuan Nabi untuk memenuhi apa yang mereka tuntut dari ayat-ayat. Nabi diminta menjadikan gunung jadi emas. Nabi diminta untuk apa? Menurunkan kitab suci yang langsung dibaca dari langit. Nabi diminta untuk memancarkan air ini dan itu. Maka Allah mengingatkan, engkau hanya memberi peringatan dan sebagainya. Wa arada bil ayat tsaniyah, dan Allah menginginkan dengan ayat kedua masalah kehidupan dunia tadi, al hasru bin nisbati ila man asaraha. Ini pembatasan dari sisi orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Nah, diingatkan kehidupan dunia ini sekedar permainan dan kesia-siaan. Jangan terlenakan dengan itu sehingga apa? Lupa mencari bekal akhirat. Ini tujuan ayat tadi demikian. Bukan berarti dunia memang hanya untuk bermain-main, bukan. Au huwa min babi taghlibil ghalib, atau mungkin ini masuk dalam bab memenangkan apa yang dominan. Memang yang dominan dunia memang apa? Untuk itu. Maka apa? Kita jangan terlalu mengurusi itu sampai-sampai kita lupa kepada bekal akhirat. Tujuan ayat tadi demikian. Alam nadir dibandingkan dengan yang jarang orang yang tidak terpedaya dengan dunia itu. Wa kadza qaluhu fil hadis innama ana bashar. Nah, ini contoh bagus. Hadis dijelaskan dengan hadis. Kalau tadi dengan ayat, sekarang dengan hadis. Demikian pula sabda Nabi dalam hadis, saya ini hanyalah manusia biasa. Baik, apakah berarti memang betul-betul Nabi manusia biasa? Tidak demikian. Beliau manusia biasa tadi apa? Yuha ilai, diwahyukan kepada saya suatu wahyu. Dan saya manusia biasa, namun saya diutamakan dengan risalah dan sebagainya. Hanya saja kenapa dikatakan ini nama untuk mengingatkan saya bukan roh untuk disembah dan seterusnya. Arada bin nisbati ila tilai ala bawatinil khusum, yaitu dikatakan saya ini hanyalah manusia biasa, yaitu dilihat dari sisi Nabi tidak mampu melihat isi hati lawan-lawan beliau. Iya, Nabi diwajibkan menghukumi secara zahir, tidak tahu niat orang yang bersyahadat betulkah ikhlas atau jangan-jangan kemunafikan atau terpaksa. Bukan tugas Nabi untuk membongkar isi hati. Wa binisbati ila jawazil nisyan, kalau dalam hadis yang lain, yaitu beliau manusia biasa dari sisi mungkin saja beliau lupa, maka minta diingatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Kalau lupa tatkala membaca ayat dalam Quran, Ubay diminta untuk melakukan khatam, yaitu apa? Membacakan mungkin apa? Lafaz pertama, lalu Nabi tinggal melanjutkan setelah ingat melanjutkan mengulang ayat yang terlupakan itu. Qala bin Daqiq al-Aid wa yufhamu dzalika bil qara'in. Baik, nama ini untuk makna pertama atau kedua yang seperti itu dipahami dengan qarinah-qarinah, faktor-faktor penyerta. Lihat kalimat-kalimat yang ada, lihat penjelasan dari dalil-dalil yang lain, wasiat, ya alur kalimatnya seperti apa. Selesai dari tafsir tasrif. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.